Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Herman Jambek. Kali ini saya akan membahas tentang jangan takut, harus berani. Tapi sebelumnya, seperti biasa, yuk mari kita ngopi. Ngobrol perihal iman, ngobrol perihal Islam. Luar biasa. Mungkin banyak orang yang berpikir, kok saya kenapa beda dalam ceramahnya dengan Ustadz Ngarabiah dan Ustadz yang selalu menggunakan kata-kata Arab. Beda sendiri. Ya, bukan berarti saya ingin beda atau bukan karena memang saya ingin terkenal, bukan. Karena dari kecil juga memang saya berbeda. Ada orang yang memang ingin beda karena dipaksakan, bukan karena karakternya. Itu tidak murni. Ingin beda karena ingin menonjol, itu tidak murni. Tapi kalau memang beda dari sejak kecil, itu menunjukkan karakternya yang memang sudah begitu. Berbeda dengan yang lain sejak kecil. Saya sejak kecil itu udah beda sama yang lain. Karena hakikatnya sebetulnya manusia itu diciptakan tidak ada yang sama. Beda satu sama lain. Tapi hanya karena upaya-upaya manusia yang ingin menyamakan, itu membuat dunia ini hancur. Ya, bersatu bukan berarti harus sama, harus seragam. Bersatu itu bisa jadi adalah bersatunya perbedaan-perbedaan dan menghargai perbedaan. Itulah Bhinneka Tunggal Ika. Nah, ini Indonesia. Nah, kenapa kita harus takut untuk menyuarakan sesuatu yang berbeda? Kenapa kita harus jadi pengecut? Tidak berani untuk menyampaikan sesuatu yang beda. Dimana kalau menyampaikan sesuatu itu harus seragam dengan apa kata umum, apa kata orang lain. Bagi saya, kalau memang saya menyampaikan harus seragam dengan orang, itu apa bedanya seperti ikan yang mati? Karena ikan yang matilah hanya ikan mati yang berenang mengikuti arus. Kalau ikan hidup berani melawan arus. Ya, begitupun negara Indonesia yang kita cintai dan kita sedang tinggali, ini bisa merdeka itu berkat keberanian para pejuang, berkat keberanian Soekarno, dan terutama adalah Profesor Ahmad Subarjo yang menulis teks proklamasi dan dibacakan oleh Soekarno dan Hatta. Itu berkat keberanian. Kalau tidak berani, maka tidak akan pernah sampai kita kepada kemerdekaan saat ini. Jadi kemerdekaan bangsa pun terjadi karena keberanian. Kemerdekaan kejiwaan pun karena keberanian dulu. Bapak, yang mulia Bapak atau yang sekarang ditunggu orang-orang Islam seperti Imam Mahdi itu udah wafat. Itu berkat keberanian Imam Mahdi untuk memproklamirkan dan menyatakan bahwa sekarang sudah saatnya update. Cara ibadah pada Allah itu bukan lagi menggunakan cara-cara seperti lama, yaitu dengan latihan kejiwaan. Nah, kenapa kita sudah menerima latihan kejiwaan tapi masih mixing dengan praktek-praktek ritual agama yang memang itu sebetulnya bukan prakteknya Nabi Muhammad. Itu adalah kebiasaannya orang-orang Quraisy sejak dulu. Sebelum Muhammad lahir juga udah ada sholat itu. Kan dijelaskan di ayatnya juga bahwa fawailul lil musallin, maka celakalah orang yang sholat karena riya terhadap sholatnya.
Wa makana sholatuhum indal baiti ila mukaan wa tasdiyatan padukul ada bima kuntum takfurun. Salat mereka di sekitar Baitullah itu hanyalah tepuk tangan dan siulan. Maka rasakanlah aja akibat kekafiranmu. Karena apa? Orang kok ibadah, orang sholat kok malah jadi benci sama yang gak sholat. Kan aneh. Orang yang udah mengenal ketuhanan itu tidak akan ada benci. Orang kok disuruh seragam. Ini kayak SD. Pemahaman-pemahaman yang primitif. Berketuhanan itu tidak harus seragam. Dan tidak memaksa orang untuk seragam. Seperti yang saya bilang, bahwa yang menyeragamkan itu sifat dari api. Sendal dimasukin ke dalam api, semuanya jadi seragam, jadi hitam, jadi arang. Kayu dimasukin jadi hitam, jadi arang. Apapun dimasukin ke dalam api harus seragam. Jadi apa-apa ibadah kepada Tuhan yang menyeragamkan itu adalah neraka itu sendiri. Padahal dia sering bilang, neraka itu dicelupin katanya, diangkat lagi, ya kayak cemen, diceritain. Padahal dia belum mengenal tentang neraka itu apa. Neraka itu bukan tempat, tapi rasa diri. Istilahnya bolak-balik di situ aja, dimuter. Yang diomonginnya paling sholat, zakat, itu aja muter yang diomongin. Dalam tingkatan syariat itu, ya muter begitu aja. Tapi rasa dirinya tidak tenang dan tidak damai. Terus orang kalau ketika udah mengenal dan tujuan masih melakukan hal seperti itu, hidupnya juga tidak akan tenang. Katanya takut nanti kalau saya nggak ibadah, saya yang sama dan seragam dengan mereka, nanti saya dicap kafir, nanti saya dicap murtad. Nah berarti Anda tidak berani, berarti Anda pengecut. Nah, kalau untuk kejiwaan, untuk berserah diri pada Allah, ya harus berani. Berkorban dengan harta dan nyawa. Nah sekarang, mereka yang menyuarakan tentang kesetanan saja, yang pakai nafsu, yang selalu menuduh kafir sama orang, yang selalu mengatakan ajab sama orang, mereka berani kok dengan lantang menyuarakan itu, dipakai speaker lagi. Masa kita yang benar-benar berserah diri, nggak berani melawan situasi dan kondisi, akhirnya tidak akan ada perubahan kepada dirinya, orang lain dan lingkungan di sekitarnya. Karena tidak ada keberanian untuk berbeda. Beranilah untuk berbeda, jangan takut. Nah kalau takut, masih takut dianggap kafir, masih takut dianggap murtad sama orang, ya berarti Anda tidak percaya Tuhan. Simpel kan? Kalau Anda takut berarti Anda tidak percaya Tuhan. Nah kalau orang-orang yang percaya Tuhan, ya biarin saja. Orang yang mau mendolimi, orang menganggap sesat, orang menganggap kafir, biarin aja. Hidup saya nggak merugikan orang lain kok. Saya bilang saya nggak suka sholat, orang itu sholat itu kan kebiasaan orang Quraisy, bukan kebiasaan saya nggak biasa sholat. Anda mau maksa saya, ya nggak bisa. Ya beranilah beda, jangan takut. Karena kita dari kecil sudah ditakut-takuti. Dari kecil aja, anak kecil mau pas main misalnya ke kebun malam hari gelap-gelapan, awas lo, takut setan lo. Ini anehnya orang Indonesia. Apa bedanya orang Indonesia dengan orang Amerika? Orang Amerika percaya Tuhan tapi tidak percaya hantu. Orang Indonesia percaya Tuhan tapi juga percaya hantu. Akhirnya tanpa sadar sebetulnya bukan ketuhanan tapi kehantuan. Kadang-kadang di Facebook juga ngomongin tentang Allah, ayat-ayatnya dan lain sebagainya. Kalau kita tahu kelakuannya, ternyata kelakuannya roh halus. Berbicara rohani tapi kelakuannya roh halus. Itu orang-orang yang mendustakan jiwanya sendiri. Alladzi yukadzibu biddin. Mereka yang mendustakan jiwanya sendiri. Nah ini kita masa diam saja melihat banyak orang-orang pembohong yang memakai jubah kebenaran. Nah, masa kita diam? Untuk itulah saya membuat YouTube ini. Karena saya tidak bisa terus-terusan tinggal diam melihat rakyat Indonesia yang terus dibodohi dengan doktrin dan dogma agama. Islam itu bukan agama, Islam itu din. Din itu adalah jiwa. Dinul Islam adalah jiwa yang berserah diri.
Dan berserah diri kepada Allah itu dengan cara latihan kejiwaan. Tapi sebelum latihan kejiwaan harus dibuka dulu jiwanya. Nah ini kita harus berani menyampaikan. Kalau kita takut, ya sama saja tidak percaya Tuhan. Orang yang takut adalah tidak percaya Tuhan. Indonesia bisa merdeka karena keberanian para pahlawan untuk memproklamirkan dan untuk berjuang memerdekakan Indonesia. Begitupun tentang hakikat. Hakikat bisa sampai mendunia. Sekarang udah 87 negara lebih. Tersebar di 87 negara. Akibat keberanian dari yang Bapak menyampaikan tentang latihan kejiwaan. Cukup latihan kejiwaan saja, nggak usah dimixing dengan praktek lain. Kalau kalian masih memixing dengan praktek-praktek lain, itu sama saja kalian tidak percaya Tuhan. Takut katanya nanti kalau nggak sholat dibilang kafir, dibilang murtad, biarin aja. Berarti kalau kamu masih melakukan itu, berarti ibadahmu bukan karena Tuhan, tapi karena orang lain. Dulu juga saya begitu gitu, ke masjid takut dibilang kafir, takut dibilang murtad. Lama-lama setelah saya pikirkan, berarti saya ibadah bukan untuk Tuhan ya. Bukan untuk diri saya sendiri, tapi untuk orang lain. Karena takut dibilang murtad, takut dibilang kafir. Kalau kalian masih takut dibilang murtad, takut dibilang kafir, berarti kalian tidak percaya Tuhan itu sendiri. Justru seharusnya kita yang berani. Karena apa? Ya mereka menghinakan Tuhannya sendiri. Tapi malah terbalik. Dia yang menghinakan Tuhannya, kita yang dianggap menghinakan ketika kita ingin meluruskan. Kan kita selalu bilang, Tuhan bukanlah berhala, bukan batu. Kenapa kita harus menyembah batu? Kita tidak perlu menghadapkan ke sesuatu. Beribadah pada Tuhan itu tidak perlu menghadap suatu arah. Apalagi arah yang ditujunya batu. Tuhan kan bukan berhala. Ibadah itu mengabdi pada diri, bukan menyembah batu. Kalau kita menghadap sesuatu berarti kita menyembah. Berarti kita masih bertuhan keluar diri. Kebenaran ini dari kitab, berarti Tuhanmu kitab. Karena Tuhan tidak berkata-kata melalui kitab. Nabi Muhammad tidak pernah menulis kitab. Tuhan tidak pernah berkata-kata. Yang berkata-kata kan manusia. Tapi manusianya juga Nabi Muhammad gak pernah menulis kitab. Gak ada tuh Nabi Muhammad mengatakan bunuhlah orang kafir, gak ada. Tapi kenapa di Al-Quran sekarang ada tulisan itu? Gak ada tuh Nabi Muhammad mengatakan boykot. Tapi kenapa sekarang orang-orang sekarang boykot Prancis kemarin? Nah ini. Justru kalau misalnya Nabi Muhammad ada, malah mungkin Nabi Muhammad sedih, kasihan gitu umat Islam yang sekarang itu kembali kepada kemusyrikan. Seperti yang dikhawatirkan Nabi Muhammad sebelum meninggal, ya umati, saya takut umatku kembali kepada kemusyrikan. Ini nyata. Karena sekarang orang lebih percaya pada kitab daripada rasa dirinya. Akhirnya tertutup rasa dirinya. Padahal kitab juga yang nulis manusia, yang ngarang juga manusia, yang bikin juga manusia. Ya pasti ada ikut campur kepentingan akal dan nafsu manusia di dalamnya. Sampai ada kepentingan untuk membuat khalifah. Nabi Muhammad gak pernah mendirikan khalifah. Nabi Muhammad gak pernah berambisi untuk menguasai. Dia hanya memberikan contoh, uswatul hasanah, dengan baik. Orang yang berketuhanan sifatnya Rahman Rahim. Meskipun dihina tidak pernah merasa terhina, karena dirinya mulia. Orang mulia tidak akan terhina meskipun dihina. Ini kok orang beda pendapat aja menghina agama. Lah siapa yang menghina agama? Orang saya nggak punya agama. Orang Islam itu bukan agama. Lah siapa yang menghina agama? Menghina Habib katanya. Lah siapa yang menghina Habib? Jijik. Orang kenal saya enggak. Bahkan ketika Nabi Muhammad menceritakan Firaun, apakah itu Nabi Muhammad membenci Firaun? Kan enggak. Bukan berarti membenci Firaun ketika Nabi Muhammad menceritakan Firaun. Maka ketika saya menceritakan kayak siapa tuh yang jagalah hati kayak gitu, tapi dirinya sendiri mendua, orang-orang munafik seperti itu, nah bukan berarti saya membenci mereka atau mencela mereka. Enggak, itu sebagai contoh. Bagaimana saya menjelaskan sesuatu kalau tidak ada contohnya? Bagaimana mohon menjelaskan tentang Musa dan Firaun kalau nggak ada
Firaunnya. Tapi bukan berarti membenci Firaun, itu hanya sebagai contoh dunia. Banyak sekarang orang munafik dan pembohong yang berbicara kebenaran, yang bergembor-gembor kebenaran, sementara yang benar-benar mengenal kebenaran diem di dalam sumur. Nah, udah saatnya kita berani menyampaikan, berani bersikap. Jangan terus-terusan takut. Nanti takut dibilang kafir, nanti takut dibilang murtad. Ya bodoh amat, what the fuck with the hell, what the hell is that? Peduli setan gitu, peduli neraka lah. Orang bilang apa, yang penting kita nggak ngerugin orang, yang penting kita nggak buruk sangka sama orang. Saya aja sama yang sholat nggak pernah benci. Orang yang puasa, saya lagi ngerokok, dia lagi puasa, saya nggak benci sama yang puasa. Tapi kok kenapa yang puasa sekarang jadi benci sama yang nggak puasa? Saya aja ngeliat orang sholat ke masjid, dia nggak benci sama yang sholat. Loh, kenapa yang rajin sholat malah jadi benci sama yang tidak sholat? Ini kesalahannya apa? Ya, kesalahannya mereka selalu menganggap benar. Dengan cara seperti itu dia bertemu Tuhan. Ya kapan bertemu Tuhannya? Kalau mikir, berserah diri itu adalah tidak terlalu memikirkan pelajaran-pelajaran. Kalau kita membaca-baca terus, kayaknya kita cuma terus saja mikir, terus saja belajar. Sampai kapan? Mau sampai mati belajar. Itu kebalikan. Yang harus dipelajari itu harusnya adalah keduniaan. Teknologi, YouTube, misalnya pengen tahu caranya bagaimana YouTube, pengen tahu caranya saya mengedit video seperti ini. Itu boleh dipelajari. Dan harus kita belajar itu. Tapi kalau ketuhanan, aduh gila. Ketuhanan dipelajari sama akal, ngaco loh. Ketuhanan gak bisa dipelajari akal. Kan jelas di ayatnya juga tapakur fiqhul kila wala tapakaru pidatilah. Berpikir itu untuk urusan dunia. Kalau untuk urusan akhirat jangan dipikirin. I'malu pi dunya kakana katain suabadan wa i'malu pi akhirotika kana kata mutul godan. Bekerjalah di dunia seolah kamu hidup selamanya. Pikiran terus, berpikir, nyari dunia dan lain sebagainya, itu pakai pikiran. Tapi kalau untuk ibadah, maka beribadahlah seolah-olah kamu mau mati besok. Orang mau mati besok mikir nggak? Ya kagak. Kenapa orang yang mati katanya ditanya sama malaikat? Ya karena ketika matinya dia barang bawa, banyak yang dibawa. Pas lahir, Tuhan kok pas lahir kita nggak bawa apa-apa. Lahir polos, telanjang, bayi kan semuanya telanjang polos, nggak bawa apa-apa. Setelah besar, setelah dicekok sama doktrin agama, kok kita jadi ngurusin keislaman dan kekafiran orang, ngurusin ibadah orang. Ngapain? Kan kita disuruh untuk mengabdi pada diri, membaca diri, menghisab diri. Hasibu anfusakum qabla an tuhasibu. Kita disuruh untuk membaca diri, bukan membaca orang. Ngapain kita jadi ngurusin ibadahnya orang, Islam dan enggaknya orang? Ngapain kita ngurusin? Oh, jadi ngurusin orang itu kan jadi sampah-sampah yang ada di dalam jiwa. Ya wajar kalau mati ditanya sama malaikat. Ya pas lahirnya dia nggak bawa apa-apa, mati bawa dengki, iri, kekufuran, menganggap kafir sama orang, menganggap neraka. Ya neraka itu sebetulnya bukan di akhirat setelah mati, di dunia. Muter-muter di situ aja gitu, celupin lagi ke air yang panas, katanya diangkat lagi. Ya maksudnya yang diomongin itu tentang ketuhanan itu cuma itu aja, sholat, ya kan cuma itu aja yang diomongin, nggak ada perkembangannya. Makanya kenapa mundur agama sekarang? Karena yang diomongnya itu aja, nggak ada perkembangan. Celupin lagi, katanya naikin lagi, ya jadi ngayal kayak dongeng. Makanya saya pernah bikin status di Facebook gitu, saya mau ke Jepang lah katanya. Wih hebat mau ke Jepang, mau ngapain? Batuin Ultramentaro, bunuh para monster. Habis kan ternyata Dajjal aja dianggapnya kayak monster, jadi kayak film Ultramentaro. Jadi itu adalah karakter diri. Jadi ketika yang disebut neraka, surga, itu bukan tempat, itu rasa yang dirasakan oleh diri kita. Ajab itu bukanlah sesuatu yang
gimana gitu misalnya gunung meletus atau misalnya hancur, bukan. Ajab itu adalah kondisi dan perasaan diri seseorang. Ketika seseorang itu sudah percaya kepada kitab daripada kepada rasa dirinya, itu udah ajab itu sendiri. Akhirnya dia tertutup. Maka ketika Allah menutup mata, pikiran, hati, dan telinganya untuk membuka kepada suatu hal yang baru, pemahaman baru, itulah ajab. Jadi barang siapa yang sering mengajab kepada orang lain hanya karena orang lain tidak seragam dengan pikirannya, dengan kebiasaannya, itu ajab itu sendiri. Jadi orang yang diajab sama Allah adalah orang yang sering mengajab orang lain. Karena Tuhan tidak pernah ajab. Tuhan itu Rahman Rahim kok, Maha kasih sayang. Kenapa sih kita jadi ajab neraka, takut-takutin mulu. Dari kecil kita udah takut-takutin neraka loh, ajab lah. La ilaha illallah. Belajarlah untuk berani. Kalau kita takut, itu sama dengan kita tidak percaya Tuhan. Beranilah. Indonesia bisa merdeka pun karena berani. Ibadah itu jangan takut karena dicap orang lain kafir atau murtad. Bodoh amat, kita kan hidup bukan karena pendapat orang. Hidup harus dirasakan nikmatnya oleh diri kita, bukan karena pendapat orang, bukan karena pandangan orang lain. Kalau Anda misalnya rapi, terus soleh, hanya karena ingin dilihat orang lain, berarti kesolehanmu bukan untuk dirimu dan bukan untuk Tuhanmu, tapi untuk orang lain. Kalau kamu ibadah hanya karena ingin dilihat orang lain, berarti ibadahmu bukan untuk dirimu dan bukan untuk Tuhan, tapi untuk orang lain. Kalau kamu ibadah harus di suatu tempat, berarti ibadahmu bukan kepada Tuhan, tapi kepada tempat. Yang memberi hidayah itu bukan tempat loh, tapi Allah itu sendiri, dan Allah meliputi rasa diri. Bukan berarti wah ini mah ke masjid, cenang nang hidayah. Emang masjid yang ngasih hidayah? Yang ngasih hidayah itu Allah, dan Allah meliputi rasa diri di mana saja. Bukan masjid yang ngasih hidayah, bukan orang, pandangan orang. Kita harus berani menyampaikan kebenaran. Kalau kita takut terus-terusan, bagaimana hakikat ini tersampaikan? Orang akan terus dikuasai oleh Tuhan yang diciptakan oleh pikiran. Itulah syariat. Bukan syariat sebetulnya, itu adalah ritual atau tradisi. Syariat itu justru cara berpikir, tapi cara berpikir yang salah untuk dipelajari, untuk mempelajari Tuhan itu salah. Jadi kalau pikiran itu untuk mempelajari teknologi, mempelajari duniawi, mempelajari hal-hal yang bersifat dunia. Tapi kalau pikiran dipakai untuk mempelajari Tuhan, ngaco. Karena pikiran bukan tempatnya untuk mempelajari ketuhanan. Justru untuk menghadapi dan untuk bertemu dengan Tuhan, untuk kontak dengan Tuhan secara langsung, jangan pakai pikiran, jangan pakai belajar kitab-kitab, jangan pakai ngapalin, jangan pakai percaya pada orang lain. Percayalah kepada apa yang kamu rasakan menurut tuntunan hati nuranimu, terutama lebih dalam lagi menurut jiwamu. Tuhan, tuntunan hati nurani. Jangan mengikuti prasangka pikiran. Orang-orang yang bertuhan dengan pelajaran akal pikiran ini sering menyangka orang lain, sering berpraduga orang lain sesat, kafir, padahal sebetulnya dirinya sendiri yang sesat dan kafir. Menganggap orang lain ajab dan sebagainya, padahal ajab itu untuk dirinya. Seperti kemarin doa Habib Bijijik itu kan mendoakan jelek sama orang, akhirnya doanya itu kembali kepada dirinya sendiri sama kaum kadrunya. Nyata berarti kan Tuhan itu nyata loh, bukan gaib. Nyata kalau dirasakan, tapi kalau dipikirkan, dipelajari jadi gaib Tuhan itu. Makanya Tuhanmu itu Tuhan gaib kalau masih dipelajari. Karena saya dirasakan Tuhannya itu dengan cara berserah diri, nyata. Makanya saya ketawa aja nih lihat dagelan-dagelan Dorna di TV, di YouTube gitu, bibir jijik gitu. Akhirnya doanya itu balik lagi ke dirinya sendiri, ke kelompoknya sendiri dan kaumnya sendiri, kaum kadal gurun. Makanya cobalah jadi dirimu sendiri, jangan ikuti kata orang. Apa kata orang?
begini dan begitu, bodoh amat, nggak usah takut lah dicap orang sesat, dicap orang murtad. Justru untuk berserah diri pada Allah atau Islam atau Dharma, itu kita tidak boleh takut dicap murtad ataupun kafir sekalipun nama orang lain. Karena hidupmu kamu sendiri yang merasakan, bukan menurut pendapat orang lain. Jangan seperti kambing yang diomongin cuma gitu aja, sholat, mbek. Mulailah berani untuk menyampaikan kebenaran. Karena ibadah kita bukan kepada orang, bukan kepada kitab, bukan kepada agama, bukan kepada ulama. Tuhan bukanlah ulama, Tuhan bukanlah masjid, Tuhan bukanlah ibadah sholat itu sendiri, tapi Tuhan adalah meliputi rasa diri kita. Tidak perlu kita mendengarkan apa kata orang, takut apa kata orang, beranilah, maka jiwamu akan bangkit. Sampai kapan kiamat akan terjadi kalau tidak ada keberanian? Kiamat atau hari kebangkitan jiwa akan terjadi jika Anda sudah berani. Jangan takut. Kalau takut sama dengan tidak percaya Tuhan. Itu saja yang bisa saya sampaikan malam ini. Semoga menjadi inspirasi bagi kita semua. Terima kasih atas kesetiaannya menonton video saya, dan saksikan video-video berikutnya. Kopi ketika otak perlu inspirasi.